Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita mencoba untuk live trading lagi. Kita akan berbagi analisa. Mungkin ada teman-teman yang ingin live trading bareng bersama kita. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Hari ini kita akan mencoba untuk analisa. Kita mulai dari pair SAU USD. Ini gimana ya, biar kita kelihatan online juga. Coba kita akan masuk ke Facebook mungkin gitu ya. Kita akan masuk ke Facebook biar kita tahu Facebook kita akan ini. Nah, kita akan masuk juga ke Facebook. Oke teman-teman, kita akan coba lihat dulu yang masuk berapa. Oke, nah, kita mute. Coba lihat dulu yang masuk berapa. Oke, SAU USD teman-teman, kita akan mulai dari pair SAU USD. SAU USD ini lagi sideways ya, lagi sideways. Jadi kita nggak punya area yang cukup menarik ya untuk SAU USD ini. SAU USD kurang begitu menarik ya untuk di time frame H1, kurang begitu menarik. Coba kita lari ke H4. Di H4 juga lagi sideways teman-teman, jadi SAU USD kurang begitu menarik. Kita akan coba di time frame 30. Di time frame 30 juga sideways lagi. Oke, kita kembalikan 60. Jadi kesimpulannya di SAU USD ini nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada area yang cukup menarik. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Di pair berikutnya kita akan lanjut ke pair USD CAD ya. USD CAD ini juga nggak ada area yang cukup menarik teman-teman. Di sini ada rally base rally, namun ya kurang begitu menarik ya. Ini sudah masuk ke dalam area, namun bukan area makan kita. Jadi kita akan lanjut ke pair berikutnya. Ini NZD USD. Nah, NZD USD ini sekarang lagi downtrend ya, downtrend, dan ya nggak ada area yang cukup menarik juga sih teman-teman. Di sini mungkin ya, di sini ada rally base drop ya, rally base drop. Jika teman-teman suka dengan rally base drop atau drop base rally, teman-teman ini bisa diambil ya. Ini bisa diambil cukup dekat dengan EMA 200 ya, cukup dekat dengan EMA 200, dan di sini ada quick retest ya. Di sini ada quick retest ya, ini adalah quick retest. Ini area makan kita, bukan area makan kita sih. Saya jarang ambil yang rally base drop, drop base rally ya. Biasanya saya ambil yang rally base rally atau drop base rally aja. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Kita akan lanjut ke pair berikutnya. Kita akan lanjut ke pair berikutnya, ke pair NZD-JPY. Ini NZD-JPY nggak ada area yang cukup menarik teman-teman, jadi nggak ada area yang cukup menarik. Ini bukan ya, ini bukan area kita. Lagi sideways teman-teman ya, baru downtrend juga habis sideways, nggak ada area yang cukup menarik untuk di NZD-JPY. Teman-teman juga mungkin kalau ada area yang menarik bisa komen di bawah atau tanya area apa, nanti kita akan bahas bareng. Kita coba sambil lihat. Suaranya ternyata terdengar dengan jelas.
Oke, kita akan lanjut teman-teman. Kita akan lanjut ke pair berikutnya ya. NZJP kita nggak ada area yang cukup menarik, jadi kita akan skip teman-teman. Ini JPP USD. Nah, ini JPP USD kita pernah entry di sini teman-teman, pernah entry di sini ya, pernah entry di sini dan sudah safety target teman-teman sampai TP2 bahkan ya, sampai TP2. Jadi setelah itu SL ya, jadi sampai TP2 setelah itu SL. Jadi kalau ambil teman-teman TP1 sama TP3 ya BIP ya, BIP. Ini belum saya hapus karena kalau nggak salah belum saya capture di TradingView. Dari Mas Aditya Dwi Darmansyah ya, salam kenal. Gold ya. Kalau gold tadi ini tadi JPP USD ya. Kalau gold tadi pertama kita bahas, kalau gold lagi nggak ada area yang cukup menarik sih di strategi saya, di strategi UFO atau SNB teman Mas Aditya. Jadi lagi ranging, jadi nggak ada area yang cukup menarik untuk kita sell atau buy. Jadi di SAU USD ini libur. Jadi kita nggak ada area yang cukup menarik yang untuk di entry ya, karena nggak tahu ini mau kemana ya. Trennya juga nggak jelas, jadi nggak ada setup atau plan yang cukup bagus di sini. Kalau saya nggak ada area yang cukup menarik mas untuk di gold ya. Kalau di strategi ini sih teman-teman ya, jadi nggak ada yang cukup menarik. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut di JPP USD ya. Di JPP USD kita akan lanjut GBP USD ya. GBP USD nggak ada area yang cukup menarik ya setelah tadi terkena SL ya, jadi BEP. Kalau teman-teman ambil TP1 sama TP3 berarti ini BEP. Lanjut kita di JPP NZD. Nah, JPP NZD ini kemarin kita ada plan ya, di area biru ya. Untuk JPP USD kemarin kita ada plan di area biru dan EMA-nya sudah menyeberang, jadi per hari ini kita cancel di area ini teman-teman ya. Per hari ini kita cancel. Ada area yang cukup menarik sih, namun masih agresif ya. Nggak ada sih teman-teman, ini nggak begitu bagus juga. Jadi untuk JPP NZD kalau saya pribadi cancel ya, karena EMA-nya sudah menyeberang dan marketnya sudah meluncur jauh ya. Kalau kemarin cukup menarik ya, di sini ada wedge space teman-teman, ada sideways dan di bawahnya ada rally base rally dan cukup oke, ada EMA 200-nya kemarin ya, tapi sekarang sudah nggak menarik lagi dan cancel untuk JPP NZD. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Ini juga cancel, JPP juga cancel untuk DH1, tapi kita akan bertahan. Kalau teman-teman pakai 240 ya, area ini masih bagus dan masih layak ya. Rally base rally-nya bagus dan clean juga, sebelah kiri juga clean, jadi ini bagus di 240. Kalau di 60 cancel ya, tapi kalau kita pakai plan yang 240, area ini masih cukup menarik dan masih cukup bagus ya. Jadi saya area ini masih saya pakai ya, karena saya acuannya di 240 ya, base nya cukup bagus ya. Jadi untuk plan itu kita masih bertahan ya, masih kita pertahankan untuk kita pending order di sana. Jadi satu area yang belum cancel ya teman-teman, di grup kemarin juga ada yang bertanya area mana mas yang belum cancel. Jadi area yang belum cancel adalah salah satunya adalah area JPP-JPY ya, JPP-JPY ini masih belum cancel di 240. Oke, kita akan lanjut di 60 lagi. Kita akan lanjut di JPP CHF. Nah, JPP CHF ini nggak ada area yang cukup menarik ya. Trennya lagi uptrend, dan lagi strong ya, strong uptrend, tapi nggak ada area yang cukup menarik sih buat saya. Nah, di sini ada rally base rally, ya nggak ada area yang cukup menarik ya. Trennya lagi naik teman-teman.
Oke, kita akan lanjut lagi, siapa tahu kita menemukan setup yang cukup menarik. Nah, di sini di Euro GBP lagi strong sell ya, strong downtrend ya. Di sini ada area yang cukup menarik ya. Namun sudah kejemput ya, atau sudah terpanggil di sini. Nah, ini juga masih bisa dipakai sih, ada quick retest teman-teman. Nah, ini cukup menarik juga. Atau kalau lebih aman lagi ya bisa ditarik lebih ke atas lagi, karena ini bisa dikatakan rally base drop juga, bisa dikatakan drop base drop juga di sini. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini di sini kok bunyi ya. Kita akan lanjut ke pair berikutnya. NZD-CAD. Nah, NZD-CAD ini trennya lagi turun ya. Teman-teman kelihatan ya chartnya ya. Karena saya pakai monitor yang ini, teman-teman. Saya pakai monitor yang cukup panjang, jadi agak wide gitu ya. Jadi chartnya juga di layar teman-teman mungkin kelihatan lebar ya, jadi takutnya nggak kelihatan di sana. Ya semoga kelihatan teman-teman ya. Ini saya pakai monitor yang cukup lebar. Dari Mas Aditya Dwi Darmansyah, kalau ada dua area RBR atau DBD yang menarik, kita entry di mana Bang? Kalau ada area yang cukup menarik RBR atau DBD yang menarik, kita entry di mana Bang? Yang searah dengan tren biasanya kalau saya Mas. Kalau ada RBR sama DBD yang menarik, biasanya cuma satu ya, kalau nggak RBR ya DBD gitu ya. Tapi yang saya ambil yang searah dengan tren. Dan mempunyai rules yang masuk dalam kriteria yang saya ambil gitu ya. Mungkin Mas ada contoh di pair apa ya? Mungkin nanti kita akan bahas Mas Aditya. Misalkan di pair ini Mas ada dua area gitu kan. Kalau ada area agresif sama area konservatif, saya juga lihat dulu tipikalnya, struktur marketnya seperti apa gitu kan ya. Mas Rudin Lefto, Mas M Nurdin, ini baru Mas ya, dulu pernah sih, ini baru live lagi ya, jadi semoga kita bisa rutin kita bisa diskusi di sini teman-teman. Nanti kemungkinan juga kita akan upload di YouTube Dunia Trader gitu ya. Gitu ya Mas Aditya, salam kenal. Mas M Nurdin juga salam kenal juga. Oke, kita akan lanjut lagi ya. NZD-CAD kita nggak ada area cukup menarik ya. Di sini sebenarnya kalau teman-teman kebiasaan ambil yang rally base drop gitu ya, drop base rally misalkan, di sini sudah terpanggil seharusnya ya. Kalau area agresif ini sudah terpanggil ya. Ini ada rally base drop teman-teman, ini sudah masuk, dan kalau TP 1/1 ini sudah safety target teman-teman. Mas M Nurdin, saya suka lihat setupnya Mas di FB. Terima kasih Mas. Terima kasih ya sudah mengikuti plan-plan saya di FB, dan ini kita coba untuk live ya. Untuk live kita bisa berdiskusi langsung ya. Kita bisa bertanya jawab langsung, dan kalau ada area menarik ya kita bisa share secara langsung ya. Teman-teman kalau misalkan suka kan ada tipikal yang rally base rally dan drop base drop aja yang diambil. Nah, ada juga yang diambil semua, rally base rally, drop base drop base rally base drop. Nah, kalau teman-teman suka yang tipe yang kedua, rally base drop juga diambil juga ya, kemungkinan ini sudah profit ya. Ini sudah profit. Dan juga cukup bagus sih, teman-teman. Oke, kita lanjut di NZD-CAD. Nggak ada area cukup menarik, ini sudah terpanggil. Kalau teman-teman pakai rally base drop ini sudah terpanggil dan lagi strong downtrend ya, jadi trennya turun banget gitu ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman, kita akan lanjut.
Teman-teman mungkin ada plan yang menarik, kita akan lihat bareng-bareng ya. Di Euro CAD, nah Euro CAD ini nggak ada area yang cukup menarik ya. Marketnya lagi sideways ya, marketnya lagi sideways, lagi ranging ya, lagi ranging, nggak ada area yang cukup menarik untuk kita entry di strategi yang ini. Oke, kita lanjut. Euro chart nggak ada yang menarik, jadi kita akan skip. Ini Euro Aussie ya. Euro Aussie ini teman-teman, kemarin kita sempat ngeplan di sini ya. Ternyata market rally gitu aja ya, naik terus, jadi kita akan cancelin ya. Ini juga nggak ada area yang cukup menarik teman-teman, nggak ada area yang cukup menarik untuk di H1 nya, jadi kita nggak ada plan di sini. Oke, kita akan lanjut Euro out ya. Euro Aussie nggak ada yang menarik. Begitu juga di CHF-JPY ya. CHF-JPY ini juga sama, nggak ada area yang cukup menarik ya. Ini sempat kita kemarin di sini ya, di CHF-JPY ini teman-teman, mungkin teman-teman di grup juga atau teman-teman yang mengikuti plan saya di FB kayaknya sempat lihat area ini ya. Jadi area ini sempat masuk ya, sempat masuk di sini dan safety target ya, safety target, setelah itu ke TP 1/2 ya. Jika teman-teman cuma ambil 1/1 sama 1/3 ya, teman-teman sekarang lagi dapat 1/1 dan market kembali lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti terkena SL ya PEP, tapi kalau teman-teman ambil 1/3 only ya, belum TP apa-apa dan lagi running profit teman-teman, jadi tinggal ya terkena final target atau SL ya. Tapi kalau teman-teman yang ambil 1/1 sama 1/3, teman-teman sudah BEP, sudah safety target, jadi kemungkinan cuman final target nanti dapat 1/1 sama 1/3 atau break even point atau BEP. Bisa dipakai M30 ya, bisa. Pair apa mas? M Nurdin ya, yang bisa dipakai, mungkin yang bagus ya. Kalau di M30 sih bisa juga tapi kebiasaan saya untuk di sini H1 teman-teman. Nanti kita akan lihatkan di 30, mungkin teman-teman ada area yang cukup menarik di M30, kita akan coba lihat ya. Strategi ini sih work di pair apapun ya, di pair apapun ya, tapi kebiasaan saya di M15 sampai H1, paling sering di H1 sama H4. Jadi untuk sekarang nggak ada ya teman-teman ya, lagi nggak ada. Ini kalau teman-teman ambil 1/2 sudah final target, tapi kalau 1/3 belum ya, 1/3 di sini ya belum. Dan ini lagi running. Mungkin banyak teman-teman yang ambil di area ini kayaknya. Bisa komentar yang ambil area ini ya. Biasanya kalau strateginya sama ya, areanya mirip-mirip ya, cuman beda SL, penempatan SL, ada yang lebar, ada yang mungkin agak sempit. Oke teman-teman, itu untuk di CHF JPY ya, CHF JPY. Kita akan lanjut lagi. Ini di CAD JPY atau CAD JPY nggak ada area yang cukup menarik ya, lagi strong uptrend teman-teman. Nggak tahu, ini kayak 240 kayaknya ada base ya. Nah, dia kena base yang di sini teman-teman ya, tapi saya nggak ada area di sini, juga nggak ada area yang cukup menarik di H1 untuk di CAD JPY. Jadi kita akan next ya, kita akan next. Saya sambil baca komentar ya, mungkin ada yang nggak kebaca. Oke, kita akan lanjut. Aussie JPY, Aussie USD ya, Aussie USD. Aussie USD nggak ada area yang cukup menarik. Di sini ada drop by drop, cuman EMA 200 nya sudah
turun ya, sudah nyebrang ya. Kemungkinan kalau sudah nyebrang ya takutnya bukan areanya lagi, biasanya area yang seperti ini akan terlewati gitu aja. Jadi ini bukan area yang cukup menarik ya, nggak ada, nggak tahu di 240, di 240 kayaknya ada ini. Nah, di 240 di sini ya, di 240 di sini. Cuman EMA-nya juga ke bawah sih, EMA-nya sudah nyebrang. Kemungkinan kalau dia ke sini EMA-nya sudah semakin nyebrang dan area ini akan tertembus gitu aja. Jadi nggak ada area yang cukup menarik juga di Aussie USD. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ini ada wait and see, teman-teman, ada wait and see ya. Ada wait and see di Aussie NZD ya. Di sini ada drop base drop, cukup menarik, namun masih sangat agresif ya, masih sangat agresif. Di sini ada rally base rally ya, rally base rally, dan masih di sekitaran EMA 50 ya, jadi sangat agresif, jadi masih wait and see ya, masih wait and see. Tapi cukup menarik ya, base-nya juga cukup menarik. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita punya Aussie JPY ya, Aussie JPY ini kalau nggak salah plan ini teman-teman kita sudah sempat share di grup juga, kita sempat bikin story juga kita sempat share di Facebook ya. Mungkin teman-teman juga ada yang ambil juga ini ya. Ini kemarin sudah TP di 1:1, mau 1:2, ternyata dia balik lagi ke bawah dan ini meluncur ke atas lagi teman-teman. Jadi area ini sudah safety target teman-teman, tinggal final targetnya di TP3 ya. Teman-teman mungkin ada yang ambil, bisa komentar di bawah di area ini ya. Ini ada rally base rally yang cukup bagus ya. Dan sudah terkena TP1, tinggal TP3-nya. Mungkin ada yang ambil, teman-teman bisa komentar di bawah. Kita searea. Oke. Sempat mau BEP tadi, ternyata kembali ke atas lagi ya. Kita nggak tahu mau kemana, yang penting kita sudah punya plannya, aman ya. Oke, Aussie JPY ini areanya ya, dan sudah TP di 1:1 ya. Tinggal final target, kemungkinannya tinggal BEP atau final target. Kita sudah keluar dari resiko ya, kita keluar dari resiko. Kita akan coba lihat komentar-komentar, mungkin ada komentar-komentar. Oke, kita akan lanjut ya. Aussie JPY sudah. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini apa ini? Kok ada area ini ya? Ini ada oh iya, ini kalau nggak salah kita sempat marking kalau nggak salah. Di sini ada drop base rally ya, ternyata area ini terpanggil ya teman-teman. Karena apa? Di sini ada sideways atau white space ya. Di sini ada white space ya. Di sini ada white space teman-teman, dan di bawahnya ada drop base rally ya, drop base rally ya. Saya nggak ambil sih teman-teman, cuman saya sempat marking kalau nggak salah di grup atau di story ya, saya lupa. Saya sempat marking ini karena menariknya di sini ada ranging ya, ada area yang cukup relatif balance, dan di bawahnya ada drop base rally, sangat menarik ya. Dan ternyata work ya, ternyata work, market langsung ke area dan setelah itu running ke atas ya, kiss and run. Nah, ada yang ambil mungkin teman-teman area ini ya. Kita sambil lihat komentar. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke pair berikutnya. Aussie CHF ini nggak ada area yang cukup menarik ya, masih ranging teman-teman, masih di area white space ya. Kita skip.
Euro CHF ya, Euro CHF juga nggak ada area yang cukup menarik ya. Lagi strong uptrend tapi nggak ada area yang cukup menarik. Jadi kita akan skip. Teman-teman mungkin ada yang itu ya, ada yang punya area yang cukup bagus ya, teman-teman bisa komentar di bawah ya, kita akan bahas bareng. Mungkin di time frame yang enggak di H1, mungkin di H4 atau di daily atau di turun time frame di M15 atau M30 yang teman-teman tahu, saya nggak tahu ya, kita akan bahas. Ada komentar dari Mas Muhammad Ridho, saya ambil Mas, sudah safety target. Wah ya, Mas Ridho ya, ini Mas Ridho kadang di grup juga sering share plan juga ya. Mas Ridho, Mas Raymond CDR Jeki, maaf Mas, DPD itu bagaimana maksudnya? DPD drop base rally. Drop base rally mana tadi ya? Nah, kita gambarkan aja lah ya. Drop base rally itu kalau kita gambarkan misalkan gini Mas, drop ya. Drop. Setelah itu drop base rally. Nah, gini Mas ya. Nah, ini adalah drop base rally. Nah, jadi strukturnya seperti ini Mas, drop base rally ya. Oh, maaf. Nah, ini ya, kita akan coba gambarkan lagi sekali lagi ya. Kalau drop base rally itu seperti ini dari Mas apa ini? Mas Raymond ya, Mas Raymond. Drop base rally itu gini Mas ya, ada drop misalkan gini ya, bentuk base ya, drop base ya, setelah itu rally ya, naik. Nah, ini adalah drop base rally. Nah, ini adalah drop base rally. Kita akan tulis di sini ya, DBD ya, singkat ya, DBD ya, drop base rally. Kalau contoh di market seperti apa ya? Contoh di marketnya kalau drop base rally mana? Drop base rally, coba tadi di mana ya? Kita ada drop base rally ya. Drop base rally tadi ya, nanti coba kita akan contohkan kalau kita dapat ya drop base rally ya. Drop base rally. Nah, ini drop base rally ya, contohnya seperti ini Mas ya, untuk Mas Raymond ya. Drop base rally, jadi drop ya, base terus rally ya, jadi makanya bekerja dengan bagus. Oke, dari Mas M Nurdin, out NZD M30 gimana Mas? Out NZD ya, tadi terakhir sampai market apa ya? Terakhir sampai market ini tadi ya, Euro CHF. Nanti kita akan lanjut di Euro CHF. Kita out NZD ya. Ada pertanyaan dari dari Mas M Nurdin, out NZD M30 bagaimana Mas? Oke, kita akan lihat out NZD di 30 ya, 30. Di 30 ya, di M30 ada ini ya, ada area ini yang cukup menarik sama ini, tapi ini base-nya kurang menarik ya, karena ada hesitation ini ya, ada candle yang ke bawah seperti ini ya. Jadi yang lebih menarik yang bawah, yang ini ya. Untuk untuk Mas M Nurdin ya, out NZD M30 ya cukup bagus Mas ya, sama dia satu, cuman ini kelihatan base-nya agak banyak lagi ya. Di M30 ini areanya cukup clean, sebelah kiri cukup clean areanya ya, ini cukup clean, jadi areanya cukup bagus ya, cukup bagus di M30. Dari Mas
siapa ini, Mas Raymond CDR Jeki, kenapa dikatakan drop base drop? Ya, kalau kenapanya karena ada drop, Mas, ada drop itu turun ya, drop itu maksudnya turun ya, turun ya, drop ya, turun. Kok pakai ini? Jadi drop misalkan ya, candle misalkan seperti ini ya, drop ya, terus base ya, base itu peristirahatan ya, setelah itu rally ya, rally itu naik ya. Jadi structure sih teman-teman. Kalau kenapa dinamakan drop base drop ya, mungkin ada yang menamai ya, ada yang menamai, cuman logikanya drop itu turun ya, base itu istirahat ya, ranging istirahat, setelah turun misalkan ranging, nah itu naik ya, naiknya lebih tinggi biasanya, drop base rally gitu ya. Kebalikannya rally base drop teman-teman, kebalikannya rally base drop. Jadi rally dulu, setelah itu bikin base ya, setelah itu drop ya. Jadi rally base drop sama drop base rally ya. Jadi seperti ini ya. Kalau yang ini ya Allah, salah, belum saya gambar ya, mohon maaf teman-teman. Ini ya, ini tadi nggak saya lihatkan ya. Jadi ini ada drop base drop teman-teman ya, rally base drop, coba ya, ini rally base drop, rally base drop nggak bisa. Ini RBD ya, RBD ya. Ini DBR, drop base rally, ini drop base rally, ini rally base drop ya, kebalikannya ini rally base drop, RBD ya, RBD ya, ini teman-teman ya, ini rally base rally, ini yang saya suka biasanya yang seperti ini, rally base rally, tapi ini juga work juga ya, work juga. Itu Mas Raymond ya. Mas, resiko berapa persen di setiap transaksi? Saya setiap transaksi setiap pair ya, setiap pair saya ambil 2% ya. Per transaksi saya ambil 1:1 sama 1:3 ya. Jadi untuk Mas Redo, saya ada beberapa akun, saya ada yang 1:3 only, berarti resiko 2%. Kalau yang saya pecah 1%-an berarti 1:1, 1%, 1:3 juga 1%, jadi 2% ya, restnya 2%. Cuman ada yang saya full 1:3 2%, ada yang 1:1, 1:3 saya pecah 1%-an. Jadi teman-teman bisa pakai 1% boleh, pakai misalkan 2% juga boleh ya. Juga tergantung backtest teman-teman. Kalau misalkan backtestnya bagus ya, pakai risk yang agak besar juga bagus ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu, pakai risk kecil aja, 1% juga boleh. Mas M Nurdin, terima kasih ya, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau menemukan area yang cukup bagus ya. Coba kita akan lihat di tadi terakhir Your CHF. Kalau sementara ini saya pakai risk 2% aman sih teman-teman, jauh dari MC dan hati masih tenang gitu ya. Hati masih tenang maksudnya ya masih sangat aman gitu ya, masih sangat aman dengan strategi ini ya, dengan strategi ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Teman-teman. Euro CHF kita akan kembalikan 60. Ini enggak ada yang menarik. Ini, nah ini hampir kena ya. Ini kemungkinan sudah kita kayak kalau nggak salah sudah cancel ya, karena apa? Karena dia sudah membentuk, ini di sini ada high ya, dia sudah membentuk new high ya, dia sudah membentuk new high di sini ya. Jadi area ini sudah area ini ya sudah tertembus ya, bentuk new high. Takutnya apa? Dia membuat tren yang baru ya, takutnya gini ya. Nah, takutnya gini ya, ketembus ini ya, makanya kita cancel teman-teman.
Karena yang pertama EMA-nya sudah menyeberang, teman-teman. Setelah itu dia sudah membuat new high, ya, new high. Ya, jadi ya kita cancel area. Mas M Nurdin, WA atau Telegram Mas? Ya, ada grup Telegram Dunia Trader, ya, grup Telegram Dunia Trader. Mas Raymond, apa yang dimaksud engulfing? Apakah bisa jadi cuan untuk entry? Ya, engulfing saya lupa Mas juga. Saya nggak pakai engulfing ya. Jadi saya hanya pakai rally base rally sama drop base drop yang searah dengan tren. Saya meminimalisir teknik-teknik yang cukup banyak. Jadi saya mensimpelkan teknik agar bisa hitam putih gitu ya, hitam di atas putih, agar keputusannya nggak membingungkan ya. Jadi saya nggak pakai engulfing, jadi kurang paham juga Mas, karena saya nggak pakai engulfing ya. Saya hanya pakai area ini. Kalau misalkan jadi cuan, apakah bisa jadi cuan? Ya bisa aja ya, bisa aja. Karena teman-teman juga mungkin ada yang pakai engulfing juga yang lebih ahli ya. Kalau saya nggak pakai kebetulan. Jadi mohon maaf saya nggak bisa kasih jawaban yang memuaskan untuk engulfing karena nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai. Apakah dengan Mas Muhammad Ridho, apakah dengan modal yang 1000 risk 2% dibagi 2 masih aman? Masih Mas ya, masih. Pokoknya 2% modal berapapun aman ya. Pokoknya kita pakai risk persen ya, pakai risk persen. Masih aman ya. Kalau saya sih Mas masih aman sih. Tapi nggak tahu kalau Mas Muhammad Ridho ya. Kalau Mas Muhammad Ridho ini tipikalnya agresif, konservatif atau dua-duanya. Ya itu perlu di backtest juga aman tidaknya perlu di backtest ya. Kalau di backtest mungkin selama 1 tahun atau 3 tahun atau 100 transaksi misalkan hasilnya masih aman ya, insya Allah ke depan juga masih aman ya, karena market juga gitu-gitu aja ya, jalannya gitu-gitu aja. Nanti juga akan ketemu loss beruntun, nanti juga akan ketemu profit beruntun, kita akan kalkulasi akhir ya. Masih aman Mas, kalau menurut saya masih aman ya, karena saya juga pakai risk 2% aman ya. Drawdownnya pun nggak banyak ya, drawdown pun nggak banyak, SL beruntunnya pun juga nggak banyak ya, jadi masih jauh dari deg-deg ya, masih aman. Mas Raymond, oke Mas, oke siap Mas ya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman, kita akan lanjut. Saya masih Mas Ridho, saya masih belum pede karena baru berjalan dengan akun real. Ya kalau masih berjalan dengan akun real, ya jangan pakai risk 2% dulu Mas. Kecuali Mas sudah backtest yang cukup banyak, mungkin hasilnya memuaskan, tahu angkanya ya, tahu angkanya berapa SL beruntunnya, berapa TP beruntunnya, win rate-nya sudah tahu, di backtestnya nggak masalah sih meskipun baru real, tapi di backtest yang cukup bagus ya, hasilnya juga di realnya nggak jauh beda dari backtest ya, cuman melatih psikologi. Tapi kalau emang masih belum siap banget ya pakai risk 1% aja sudah bagus Mas. Mas Raymond ya, Mas Raymond, kenapa nggak di lumut bata lagi ya? Sebenarnya nggak ada masalah di lumut bata, saya sama Mas Him juga masih baik-baik saja, masih berteman, juga masih bersahabat. Cuman kita mencoba untuk sendiri-sendiri dulu ya, sendiri-sendiri dulu. Juga Pak Hima pada saat itu juga ada beberapa yang harus diselesaikan ya, makanya nggak pakai saat itu. Ada beberapa admin ya, beberapa admin atau analisa, jadi semua di pending dulu, semua di off kan dulu, termasuk saya juga di off kan. Akhirnya saya juga membuat sebuah komunitas sendiri, dan itu pun juga atas izinnya Mas Him ya, jadi kita nggak ada masalah. Kadang kita juga masih bareng ya, kita nggak ada masalah. Cuman ya kita mencoba sendiri-sendiri ya, karena dengan ada masalah yang dulu itu kita mencoba untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Gitu Mas ya, Mas Raymond.
Mas Nurdin, Mas jelasin DBD RBR yang bagus menurut sampean. Kalau saya ini cukup bagus sih Mas, ini cukup bagus ya. Kalau saya biasanya minimal leg in sama leg outnya itu 1,5 dari base-nya, 1,5 dari base-nya itu sudah cukup bagus ya. 1,5 atau 1 lebih dikit nggak masalah sih ya. Ini kan base-nya segini ya, tapi agak panjang untuk leg out-nya ya. Jadi base-nya nggak terlalu banyak juga ya. Misalkan gini, dari Mas M. Nurdin ya, saya gambar misalkan ini leg in ya, ini agak terlalu banyak, mungkin 1, 2, 3 gini misalkan ya. Nah ini base ya, ini base nya. Nah leg in ya, ini ya sama ininya, sama leg out nya itu lebih panjang daripada base nya ya, lebih panjang daripada base nya. Itu yang pertama. Yang kedua, base-nya nggak terlalu panjang ya, base-nya nggak terlalu panjang, mungkin 1, 2, 3, 4 ya, maksimal 5 lah, maksimal 5 base ya. Itu yang menurut saya bagus ya, menurut saya pribadi bagus. Seperti ini ya cukup bagus ya, base-nya nggak terlalu menyamping banget. Setelah itu leg in sama leg out-nya juga ideal. Setelah itu ini ke bawah ya. Ini kalau bisa ke bawah, ini kan ke bawah. Nah, base-nya ke bawah, kalau bisa ke bawah gini ya, kalau bawah gini lebih bagus lagi. Gitu Mas ya. Nanti akan coba kita kasih contoh lagi. Nah, ini base-nya ke bawah, cukup bagus. Namun emangnya ini sudah menyeberang. Itu masalah DBD sama RBR. Itu Mas ya, Mas M. Nurdin. Kita akan coba lanjut lagi. Ini nggak ada area yang cukup menarik. Euro JPY kayaknya tadi udah ya. Ini kayaknya di 240 ada, ini 240. Di 240. Nah ini ada rally base rally. Nah ini juga cukup bagus. Ini ada rally base rally. Area agresif di time frame H4. Ini juga areanya clean ya, area juga clean. Ada rally base rally, di sini ada quick retest ya, di area ini. Ini juga ada EMA 200 ya, cukup menarik ya, area ini cukup menarik di H4. Gimana Mas Nurdin, mungkin ada yang perlu ditanyakan tadi ya tentang DBD sama RBR. Oke, kita akan lanjut lagi ke pair berikutnya. Euro USD. Nah, ini Euro USD work ya, ini Euro USD work teman-teman. Ini di grup ya, di grup sudah kita share teman-teman. Ini cukup bagus juga areanya. Rally ada drop base drop teman-teman. Ini sempat saya share kalau nggak salah di Facebook saya juga sempat saya share ya area ini ya. Ada drop base drop ya, ada drop base drop. Nah, ini masuk ke dalam area teman-teman. Nah, ini masuk ke dalam area. Ini padahal emangnya sudah nyebrang ya, tapi dilihat dari 240 areanya juga masih bagus ya. Mungkin ada yang cancel, ada yang tetap bertahan. Kalau yang tetap bertahan ini dapat 1/1 ya, sudah safety target ya. Ini ada drop base drop cukup bagus, leg in leg outnya cukup bagus dan work ya. Ini kalau nggak salah sempat kita share di Facebook ya, coba teman-teman bisa cek nanti. Sudah profit ya di sini ya, di Euro USD. Mungkin teman-teman ada yang ambil ya Euro USD, bisa komen di bawah ya. Oke, kita akan lanjut lagi di Bitcoin ya, di BTC USD.
Di BTC USD kita akan lanjut lagi. Ini BTC lagi drop ya, BTC lagi drop banget ini. Drop dan nggak ada area yang cukup menarik, namun lagi drop. Di sini ada rally base rally, ada drop base drop ya, tapi cukup jauh dari area dan wait and see ya, wait and see. Di sini ada drop base drop. Wait and see di area ini. Oke, kita live hampir 1 jam ya, hampir 1 jam. Nanti ini kemungkinan kita akan upload ke YouTube kita. Coba kita akan aktifkan lagi YouTube Dunia Trader ya. Tapi nggak tahu apakah bisa dimonet nanti ya. Kalau misalkan kita live di Facebook, setelah itu kita upload di YouTube ya. Apakah bisa di monet, saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kalau YouTube saya yang satunya di musik ya, Musafir Cinta Record, dan kita akan coba aktifkan juga di Dunia Trader. Mas Muhammad Ridho ya, saya Mas, oh ya, ambil Euro USD ya Mas, ambil Euro USD, berarti sudah profit ya Mas di safety target ya Mas Ridho. Ya, karena sempat kita share ya di grup, juga sempat kita share, kalau nggak salah di FB juga sempat kita share untuk plan di Euro USD tadi. Oke, kita akan lanjut di Bitcoin. Nggak ada area yang cukup menarik, ada di sini masih jauh ya, wait and see teman-teman. Euro NZD. Nah, Euro NZD di sini kita akan coba marking lagi ya. Di sini ada, nah di sini ada area yang cukup bagus teman-teman ya. Euro NZD ada yang cukup bagus ini, kalau nggak salah saya belum sempat marking ini Euro NZD ini. Euro NZD ada rally base rally ya, RBR ya, seperti PPZ ya, rally base rally ya, ini cukup bagus. Yang pertama searah dengan tren. Yang kedua di sini ada quick retest ya, berarti ada something ya, ada sesuatu ya. Banyak yang buy di sini ya, banyak yang menunggu di area ini ya. Ini area konservatifnya teman-teman. Mungkin ada yang marking di area ini teman-teman, bisa komen. Di sini juga ada drop base rally ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Ini boleh, ini boleh ya. Semakin yang bawah risk and rewardnya semakin bagus ya. Mungkin teman-teman ada yang marking di area ini ya. Di sini ada EMA 200-nya ya, menarik. Ya Mas, oh ya, berarti lagi running profit ya, lagi profit 1/1 dan running profit di final target ya, Mas Muhammad Ridho ya, Mas Muhammad Ridho. Ya, kita dapat setup lagi teman-teman di Euro NZD, dan ada rally base rally, dan di sini ada drop base rally ya, drop base rally. Tapi yang lebih bagus sih yang ini menurut saya. Kita coba lihat di 240 ya, di 60 yang terlihat ya, di 60 ya. Mungkin ada yang ya level on level ya Mas ya, semacam itu Mas, semacam level on level ya. Makanya cukup bagus ya, ada level on level atau kayak PPZ gitu teman-teman, rally base rally, dan ada quick retest ya. Di sini ada quick retest yang saya lingkari ya. Biasanya ada quick retest di sini, berarti banyak yang order buy di sini ya, menunggu. Dan ada EMA 200 di dalamnya. Banyak willing buyer di sini ya. Oke, Euro NZD nah, sudah, teman-teman bisa screenshot kalau teman-teman suka area ini. USD JPY ini ya, dia mantul di base ini. Ini di 240 kalau nggak salah kelihatannya. Iya, base-nya 240 ini ya, base-nya 240. Dia merespon base yang ini ya, dan ya 1/1 mungkin sudah dapat ini ya, tapi saya nggak ambil ya, saya kemarin nggak ambil di area ini di USD/JPY teman-teman. Lagi strong uptrend ya. Di sini ada WS, ada white space atau ada sideways ya.
biasanya sih area yang seperti ini mempunyai high probability ya. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. SAO USD. Nah, SAO USD di sini ada drop base drop ya. Cuman lagi sideways ya. Bukan lagi, iya lagi sideways ya. Ini sempat kita gambar kalau nggak salah di grup, ada yang tanya kemarin bagaimana dengan SAO USD. Areanya nggak begitu menarik sih teman-teman. Cuman saya marking di sini kalau nggak salah ya. Marking di area ini ya, ternyata war ke bawah dan mantul lagi. Cuman nggak recommended ya, nggak rekomendasi karena lagi sideways dan EMA-nya sudah nyebrang yang pertama dan base-nya lebar banget untuk di SAO USD. Mas Awi Bro, malam Mas Rizky ya, malam juga Mas Awi Bro. Oke teman-teman, ini sudah ketemu di SAO USD, dari SAO USD ke SAO USD lagi, kurang lebih 28 pair kita sudah bahas, kita sudah coba lihat ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa komen ya. Saya pakai buffer 5 pips ya. Ya, 5 pips. Ada yang 5 pips, ada yang pakai ATR ya, 10% daily ATR. Kalau saya pakai yang 10% daily ATR. Karena di pair mayor kadang beda-beda ya. Buffernya ada yang tinggi banget, ada yang kecil, makanya saya pakai yang 10% daily ATR. Tapi pakai yang 5 pips katanya Mas Angga juga bagus ya. Saya cenderung pakai yang 10% daily ATR ya, karena saya cek di pair mayor itu buffernya ATR-nya tinggi-tinggi ya, ATR-nya tinggi-tinggi. Kalau 5 pips kayaknya terlalu mepet banget ya. Tapi kalau 5 pips juga bagus juga. Kalau dilakukan terus-menerus juga hasilnya bagus, karena Mas Angga katanya juga bagus pakai itu. Mas M. Nurdin, jadwal live ini masih belum, coba kita akan rapikan lagi jadwalnya. Kita dadaan sih, kayaknya kita kosong ya, kita nggak garap musik ya, terus lagi kosong juga, makanya kita live ya. TF berapa aja Mas? Bebas ya, TF-nya bebas. Kalau saya pribadi lebih sering di H1 ya, lebih sering di H1 untuk yang swing. Tapi yang untuk scalping saya belum pernah share sama sekali yang scalping. Kalau yang scalping saya di M30 ya, only M30. Tapi kalau di swing saya rata-rata di H1, H4 ya, jarang-jarang turun time frame. Itu yang Mas ya, Mas Awi. Mungkin teman-teman ada yang punya area yang cukup bagus atau yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup sesi live ini teman-teman, karena juga kita sudah lumayan ya, 54 menit ya, 6 menit lagi kita akan tutup persis 1 jam ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang perlu di-sharingkan, kita akan sharing gitu ya. Ini yang tadi ya, yang rally base drop ya, rally base drop ya, kita sempat gambarkan tadi bagaimana rally base drop ya. Area ini juga yang seperti ini juga banyak wattnya juga teman-teman. Cuman biasanya rally base drop base rally itu reaksi dari RBR dan DBD. Coba saya tuliskan di sini ya, mungkin ya. Coba saya tuliskan. Saya tuliskan di lembar sini ya. Tulisannya jangan warna itu ya. Ya. RBD alhamdulillah ya, mohon maaf teman-teman, dan DBR ya. RBD dan DBR adalah reaksi dari DBD dan RBR. Ini teman-teman ya. Rally base drop base rally adalah reaksi dari DBD atau RBR ya. Jadi reaksi. Jadi di sini ada drop base rally atau rally base drop. Nah, di sini pasti ya, biasanya ya ada area originalnya ya, area originalnya. Di sini ada ini ya, ada
Nah, ini ada drop base drop ya. Ini reaksinya teman-teman. Seperti ini. Di sini ada, teman-teman bisa lihat ya. Ini coba saya hapus dulu. Ini coba saya hapus dulu ya. Di sini ada rally base rally ya. Di sini ada drop base rally ya. Drop base rally ini reaksi dari drop base drop ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kurang berapa menit lagi ya? Kurang 4 menit ya. Kurang 4 menit. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Sambil kita lihat lagi. Ini per GBP USD ya. Ini harusnya sudah dihapus ya. Scalping ada pair prioritas Mas? Ya. Kalau scalping dari Mas, ini dari Mas Awi Bro ya. Scalping saya pakai pair yang sudah saya backtest ya, atau saya riset. Scalping saya ada di GBP USD, ada di USD GBP, ada di Euro USD, dan ada di SAU USD. Cuman itu aja yang baru saya backtest selama 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi yang sudah saya persyaratannya sih harus di backtest dulu atau di riset dulu ya, baru masuk ke akun realnya. Cara grup masuk tele Mas, bisa komen ya, bisa chat saya Mas, bisa chat saya. Karena private ya, grupnya private juga free teman-teman, juga free. Grupnya private ya, jadi nggak bisa sembarang orang masuk. Takutnya kalau orang pada masuk, kadang ada orang yang nggak punya attitude baik ya, kadang komen-komen yang atau share-share yang nggak sesuai dengan rules, kadang share profit, share apa yang kita berusaha di grup itu ya, kita mengedukasi ya, kita sharing, kita diskusi di situ, kita mapping bareng ya. Jadi nggak ada promo, nggak ada apa yang mengganggu aktivitas trading. Gitu ya Mas M Nurdin ya. Grupnya sih cuman share mapping gitu ya. Kita diskusi di sana gitu. Untuk Mas Awi tadi scalping itu ya, pairnya hanya beberapa karena yang masih sempat di backtest itu ya, masih sempat di backtest itu. Dan juga nggak pakai swing ya, nggak pakai SND kalau yang scalping saya. Tapi kalau misalkan SND dipakai scalping juga bisa ya, bisa. Cuman untuk sementara ini saya nggak pakai yang SND-nya, ada metode lain, akun lain, portofolio lain ya, saya bedakan. Oke teman-teman, kurang 1 menit ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya. Kalau nggak ada, kita akan akhiri sesi live ini. Ini yang nah, GPY ini tadi yang H4 ya, yang kita bertahan di H4 ya. Jadi masih kita pending di sini ya. Kalau di 60 ya sudah berakhir ya, tapi di 240 masih bisa kita pakai. Mas ini ya, GPY tadi, mohon maaf lupa melihatkan screennya. Oke, dari Mas Awi Pro ya, scalping indikator apa Mas? Kalau scalping saya nggak pakai indikator apa-apa ya, saya nggak pakai indikator apa-apa, murni ya, pakai mata ya, murni pakai mata. Kalau yang di ini, kalau yang di swing yang pakai supply and demand ini ya, supply and demand ini, SND ini, kita hanya pakai indikator para EMA ya, gunanya untuk melihat tren aja teman-teman. Tapi untuk mencari base-nya saya manual ya, karena sudah terbiasa, sudah banyak melihat apa ya, banyak melihat pair-pair ya, banyak melihat pair-pair, banyak melihat area-area yang cukup menarik, dan kita juga sudah apa ya, menuliskan, mencatat area-area yang bagus ya dari market real maupun backtest. Jadi kita sudah terbiasa. Tapi kalau yang scalping nggak pakai indikator apa-apa.
Spill cara scalpingnya Mas ya, insya Allah nanti kita akan spill ya, kita akan spill scalpingnya, scalping di M30 ya. Ini juga saya sambil pantau ya, sambil mantau scalping, karena kalau scalping ya banyak dipantaunya, cuman kita pakai scalping yang aman teman-teman, pakai scalping yang aman. Jadi kita sekali entry cuma satu layar ya, kita nggak berlayar-layar, juga ada SL, juga ada TP nya juga, jadi kita aman ya. Kalau menurut riset sih nggak MC ya, nggak MC, menurut riset nggak MC. Dan akun saya juga tumbuh ya, juga santai ya, nggak deg-degan. Kan banyak yang scalping kadang kadang banyak layar dan MC gitu ya, kita nggak pernah MC, cuman pertumbuhannya juga nggak cepet-cepet banget juga. Yang penting kita satu grow ya, satu profit, konsisten dan aman ya, aman gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya, kita akan coba nanti infokan dulu insya Allah. Kalau misalkan ada waktu, kita akan coba infokan dulu jam berapa kita akan live. Kita akan memungkinkan live ketika market nggak begitu menarik ya, kita akan coba live. Tapi kalau market sangat agresif ya, kita mungkin nggak live dulu, karena saya juga mantau akun scalping ya, akun scalping, jadi butuh konsentrasi. Ini kemungkinan marketnya saya lihat nggak begitu menarik teman-teman, nggak begitu agresif. Jadi area saya juga di scalping juga jauh ya, jadi masih aman ya, bisa saya tinggal untuk live. Tapi kalau misalkan area saya deket-deketan dan mau kejemput misalkan ya, saya nggak berani live, karena mungkin portofolio saya juga eman-eman gitu ya, lebih berharga juga, makanya kita carikan waktu yang pas. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya ya, Mas M Nurdin, Mas Awi Pro, Mas Muhammad Ridho, Mas M Nurdin, Mas Raymond ya. Terima kasih untuk Mas Aditya, dan mungkin yang belum saya sebut teman-teman, mungkin nggak kelihatan. Terima kasih atensinya, terima kasih sudah mau berinteraksi, dan semoga trading kita bagus, kita tumbuh, akun kita tumbuh dan bermanfaat bagi kita, keluarga dan yang lain. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang di live berikutnya. Teman-teman bisa lihat di YouTube, insya Allah kita akan upload ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.